Selamat malam saudaraku. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini terdapat di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita akan memasuki bulan Desember, bulan yang dinantikan bagi setiap orang Kristen di seluruh dunia. Berbagai macam ekspresi yang dilakukan dalam merayakan Natal. Ada yang mengekspresikan dengan cara yang negatif. Misalnya, melakukan pesta pora, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk memuaskan diri sendiri. Natal dijadikan seperti hari kebebasan, bebas buat apa saja, karena hari sukacita. Tetapi ada juga yang kemudian mengekspresikan hari Natal dengan cara yang positif. Misalkan melakukan ibadah syukur, berbagi kasih kepada sesama yang kurang beruntung dalam hidup mereka. Saudara, mengapa kita merayakan Natal? Apa itu Natal? Di dalam pembacaan kita pada malam ini memberitahukan kepada kita apa itu Natal dan mengapa kita merayakan Natal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Natal adalah berbicara tentang kasih Allah kepada manusia. Kasih Allah yang besar itu dinyatakan kepada dunia ini, atau dengan kata lain kepada manusia. Manusia seperti apa yang dikasihi oleh Allah? Bukan manusia yang baik-baik, tetapi manusia yang penuh dengan dosa, orang yang tidak pantas untuk dikasihi oleh Allah. Dan Allah juga tidak punya kewajiban untuk mengasihi dan menyelamatkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Kalau kita membaca dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, inilah keadaan manusia yang dikasihi oleh Allah. Dan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia ketika manusia masih hidup di dalam dosa. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa bukti kasih Allah itu kepada kita, manusia yang berdosa? Kita memperhatikan kalimat selanjutnya. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sebagai bukti kasih Allah kepada manusia, ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Bukan hanya anak yang tunggal, tetapi juga adalah anak yang dikasihinya. Yang paling terbaik yang Allah berikan kepada kita, manusia yang penuh dengan dosa. Jadi, ketika saya dan saudara merayakan Natal, di satu sisi Natal adalah hari bahagia, hari sukacita, karena kita telah dibebaskan dari perbudakan dosa. Tetapi di sisi lain, Natal adalah kisah sedih di mana Sang Bapa menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menjadi korban, mati di kayu salib demi manusia yang berdosa. Saudara, inilah Natal. Inilah alasan di balik Natal yang kita rayakan setiap tahun. Mari kita menjadikan Natal pada tahun ini sebagai momen untuk mengevaluasi hidup kita di hadapan Tuhan. Saudara, saya mengajak setiap kita merayakan Natal tahun ini dengan penuh rasa syukur di hadapan Tuhan. Membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan dan sesama. Momen Natal kita pakai untuk merefleksikan akan kasih Tuhan kepada kita.
dan kita mengaplikasikan itu kepada sesama. Natal adalah hari di mana kita memperingati kelahiran Sang Juru Selamat. Pada bulan Desember biasanya akan padat dengan berbagai macam kegiatan, baik itu kegiatan di tempat pekerjaan maupun kegiatan gerejawi. Tetapi jangan sampai terlalu sibuk dengan berbagai macam aktivitas Natal dan kemudian kita melupakan pribadi yang memiliki hajatan ulang tahun tersebut. Demikian renungan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Selamat malam. Amin.